Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Maratus Saadah dari kelas 12 Akuntansi 1. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Keraksaan Probolinggo, Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam KD 3.6, yaitu pernikahan dalam Islam. 1. Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ketentuan pernikahan dalam Islam adalah terpenuhinya rukun-rukunnya, yaitu ada calon pengantin laki-laki, ada calon pengantin perempuan, ada wali nikah, ada 2 orang saksi, dan adanya ijab kabul. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza tazawwajal abadu faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fima baki. Artinya, jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Oleh karena itu, hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa. 2. Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jalan terbaik untuk melestarikan kehidupan serta untuk memperoleh keturunan sehingga tatanan kehidupan tetap eksis dan berkelanjutan. Ada beberapa keluarga yang memiliki kaitan dengan masyarakat, antara lain keluarga merupakan cerminan dari masyarakat yang sehat. Keluarga tempat pembibitan kepemimpinan dalam masyarakat. Apabila dalam keluarga baik, maka masyarakat akan baik pula. Setiap keluarga hendaknya tidak jemu berbuat baik terhadap anggota keluarganya. Setiap pasangan, orang tua harus menyediakan waktu yang cukup terhadap anak dan keluarganya, termasuk mengambil peran dan tanggung jawab dalam mendidik anaknya. Keluarga adalah orang-orang yang terdekat dalam hidup kita. Oleh karena itu, suami istri harus berusaha berperan aktif dalam berbakti pada lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, keluarga kita dianggap keberadaannya oleh masyarakat dan lingkungan. Untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, tentram, saling asih dan asuh serta mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi dambaan dan cita-cita suami istri, maka perilaku mulia harus diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, antara lain 1. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Memelihara keturunan dan memperbanyak umat. 4. Mencegah masyarakat dari dekadensi moral. 5. Mencegah masyarakat dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari hubungan seksual dengan berganti pasangan. 6. Melahirkan ketenangan jiwa. 7. Meniti jalan takwa. 8. Memperkokoh dan memperluas persaudaraan. Melalui pernikahan berarti telah menyatukan keluarga besar dalam memperkokoh tali persaudaraan. 3. Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Menikah merupakan salah satu sunnah terbesar dari Rasulullah yang disyariatkan dalam Islam. Al-Quran menyebutkan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang, sehingga kehidupan manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan regenerasi akan terhenti. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pernikahan sebagaimana difirmankan dalam Quran surah An-Nahl ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dan pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? 4. Menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. A. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. B. Tujuan pernikahan. 1. Menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Dalam Islam, pernikahan merupakan hal yang mulia, karena pernikahan merupakan sebuah jalan yang paling bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. 2. Memperoleh ketenangan hidup. 3. Memperoleh keturunan yang soleh. 4. Untuk memenuhi naluri manusia. 5. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Untuk menegakkan rumah tangga Islami. C. Hukum pernikahan. Hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Penjelasan yaitu sebagai berikut. 1. Wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah. 2. Sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Mubah, yaitu bagi yang mampu dan aman dari fitnah. 4. Haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. 5. Makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzolimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. D. Mahram, atau orang yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23-24. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki dan dapat juga dilihat dari pihak wanita. Dilihat dari kondisinya, mahram terbagi menjadi dua bagian. Pertama, mahram mu'abbad atau wanita yang haram dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susunan, mertua perempuan, anak tiri jika orang ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Kedua, ghair mu'abbad adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya berbeda, misalnya saudara sepersusuan, kakak dan adiknya. E. Rukun dan syarat pernikahan. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5 seperti di bawah ini. A. Calon suami. Syarat-syarat sebagai berikut. 1. Bukan mahram si wanita. 2. Orang yang dikehendaki, yakni adanya keridhaan dari masing-masing pihak. 3. Muayyan, atau beridentitas jelas.
Harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifat yang khusus. B. Calon istri. Syaratnya adalah sebagai berikut. 1. Bukan mahram si laki-laki. 2. Terbebas dari halangan nikah. Misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. C. Wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wanita tidak boleh dinikahi kecuali atas izin walinya atau orang-orang bijak dari keluarganya atau seorang pemimpin. Syarat wali adalah sebagai berikut. 1. Orang yang dikehendaki. 2. Laki-laki. 3. Mahram si wanita. 4. Balil. 5. Berakal. 6. Adil. 7. Tidak terhalang wanita lain. 8. Tidak buta. 9. Tidak berbeda agama. 10. Merdeka. D. 2 orang saksi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Quran Surah At-Talaq ayat 2. Syarat saksi adalah sebagai berikut. 1. Berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. 2. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. 3. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. E. Syinghat atau ijab qabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat syinghat adalah sebagai berikut. 1. Tidak tergantung dengan syarat lain. 2. Tidak terikat dengan waktu tertentu. 3. Boleh dengan bahasa asing. 4. Dengan menggunakan kata tajwid atau nikah. 5. Qabul harus dengan ucapan qabiltu nikahaha atau tajwijaha, dan boleh dilakukan dari ijab, dan boleh didahulukan dari ijab. E. Pernikahan yang tidak sah. Di antara pernikahan dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. 1. Pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi jangka waktu tertentu, baik sebentar maupun lama. 2. Pernikahan Shinghar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. 3. Pernikahan muhallil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. 4. Pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. 5. Pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena penceraian ataupun meninggal dunia. 6. Pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. 7. Pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. 8. Menikahi mahram, baik mahram untuknya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.